Kebijakan politik etis Belanda pengaruh terhadap pendidikan di masa kolonial. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan politik etis Belanda di Indonesia yang meliputi sejarah politik etis dan para tokoh di balik kebijakan balas budi serta pendidikan pada masa kolonial. Politik etis difokuskan untuk membangun irigasi, menyelenggarakan imigrasi, dan memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sistem pendidikan dalam kebijakan politik etis Belanda memiliki dampak besar bagi pergerakan perubahan nasional. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah politik etis. Pada tahun 1830, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda bernama Van de Bos mengeluarkan perintah terhadap Hindia Belanda. Namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan yang menyengsarakan rakyat, hingga kebijakan tersebut biasa disebut tanam paksa. Pada tahun 1870 terjadi penghapusan sistem tanam paksa akibat dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Tapi hal ini tetap tidak menutupi eksploitasi terhadap rakyat Hindia Belanda. Oleh karena itu muncul berbagai kritik mengenai kesenjangan terhadap rakyat pribumi. Di bidang sastra yang terkenal, terdapat buku berjudul Max Havelaar, ditulis oleh Multatuli, yang secara garis besar menceritakan tentang penderitaan rakyat Hindia Belanda terhadap sistem tanam paksa. Pada tahun 1887, muncul kembali kritik dari kaum entis melalui tulisan koran The Locomotive yang ditulis oleh Peter Broshoff saat ia sedang melakukan perjalanan keliling Jawa. Kemudian, kontrak Theodor van Deventer atau yang biasa disebut juga Van Deventer juga menulis karangan berjudul In Eresco tahun 1869 melalui majalah Davis dan mengemukakan pendapatnya agar pemerintah Belanda lebih memperhatikan kesejahteraan martabat pribumi. Pada tahun 17 September 1901, melalui pidatonya, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Kebijakan ini berfokus pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi yang disinyalir melalui 3 program, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Siapa saja tokoh yang berperan di balik politik etis? Kebijakan politik etis dilandasi munculnya oleh beberapa tokoh, antara lain Peter Broshoff, wartawan koran dalam Locomotive, seorang politikus kontra Theodor van Deventer, dan Mr. Jack Hendriam Bendana. Peter Broshoff atau Broshoff merupakan pioner dalam melahirkan politik etis di Indonesia. Awalnya redaksi koran yang didirikan pada tahun 1851 di Semarang yang bernama Junius and Advertency Black yang kemudian 12 tahun kemudian diubah menjadi The Locomotive. Setelah berita besar-besaran mengenai rencana pembangunan jalur kereta api di Semarang tahun 1887, ia melihat secara langsung ketersisaan pribumi dalam sistem tanam paksa ketika ia melakukan perjalanan keliling Jawa. Sejak saat itu, The Locomotive mulai berubah haluan menjadi kritik terhadap kebijakan kehaluan pemerintahan. Di koran tersebut, Broshoff menyediakan forum tersendiri bagi kritikus kebijakan pemerintahan lainnya. Kontra Theodor van Deventer, ia adalah salah satu politikus terkenal yang juga jadi pencetus politik etis. Pada tahun 1869, ia mencetus dalam sebuah majalah The Guides yang berjudul Ada Herespuit. Pengertian Ada Herespuit sendiri adalah hutang yang demi kehormatan yang wajib dibayar walaupun tidak dapat ditunda. Ketika tahun 1911 surat-surat Kartini diterbitkan, Deventer merasa sangat terkesan sehingga ia tergerak kepada menulis sebuah resensi yang panjang untuk memperluas cita-citanya yang mirip dengan Kartini, yaitu mengangkat bangsa pribumi dan memperjuangkan emansipasi mereka. Melalui
Dari surat-surat terbitan Amendanon, keluarga Deventer meletakkan minat terhadap cita-cita Kartini. Pada tahun 1913, keluarga Deventer membangun Yayasan Kartini dan membuka sekolah lain bagi putri-putri pribumi setelah Deventer meninggal. MRJH Amendanon datang ke Hindia Belanda pada tahun 1900. Ia ditugaskan oleh Belanda untuk menerapkan politik etis. Ia mendapatkan banyak nasihat dari teman sehaluan politik Snaperoponya, seorang orientalis yang terkenal merencanakan strategi kemenangan hingga Belanda dalam Perang Aceh. Bahwa Amendanon sejak 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priai atau rakyat biasa yang hampir merata di bawah-bawah, yaitu sekolah Ausvia. Amendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Dries Tennis Spotlight, yang berarti habis gelap terbitlah terang. Pendidikan pada masa kolonial. Tabel di samping merupakan representasi sekolah kelas 1 untuk anak-anak kaum bangsawan dengan nama sekitar 5 tahun, dan kebanyakan kelas 1 berlokasi di Pulau Jawa. Selanjutnya terdapat sekolah kelas 2 yang dibentuk karena pemerintah Belanda tidak memiliki cukup dana untuk membuka sekolah kelas 1. Sekolah tersebut hanya bersifat teknis seperti membaca, menulis, dan menghitung. Berikut adalah tabel sekolah kelas 1 dan kelas 2 pada tahun 1900 sampai dengan 1920. Lahirnya kelompok etis merupakan titik mula modern bagi rakyat Hindia Belanda untuk menumpas belenggu feodal. Dengan adanya politik etis, akses pendidikan bagi pribumi untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu yang setara dengan warga Belanda pun terbuka. Walaupun dalam praktiknya politik etis terjadi penyimpangan.